Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NIM 220782, program studi manajemen kelas RA7 SDM semester 6. Dosen pengampu Ade Faisal Mab Tuhi SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Ade Faisal Mab Tuhi SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Baik, di sini saya akan mengulas materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Baik, kelompok yang pertama yaitu kelompok 1 tentang manajemen produktivitas. Baik, yang kita ketahui tentang produktivitas adalah faktor utama dalam keberhasilan individu maupun organisasi, mencerminkan efisiensi dalam mengelola waktu, sumber daya, dan tenaga untuk mencapai hasil optimal. Dalam bisnis, produktivitas yang tinggi meningkatkan keuntungan, inovasi, dan keberlanjutan usaha. Di sektor pemerintahan, produktivitas memastikan penggunaan sumber daya yang efektif untuk pelayanan masyarakat. Pada tingkat individu, produktivitas berkaitan dengan pencapaian pribadi dan profesional. Sementara dalam pendidikan, produktivitas mahasiswa menentukan efektivitas dalam menyerap ilmu dan menyelesaikan tugas akademik. Namun, produktivitas menghadapi tantangan baik dalam faktor internal seperti motivasi dan manajemen stres, maupun aktivitas seperti kebijakan organisasi dan teknologi. Adapun produktivitas tenaga kerja. Baik, produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input berupa waktu dan tenaga kerja menggunakan adapun metode meliputi yaitu output per jam, mengukur jumlah output yang dihasilkan dalam 1 jam. Output pekerja menilai efisiensi individu dalam produksi. Adapun pertumbuhan produktivitas membandingkan produktivitas dari waktu ke waktu. Indikator kualitatif melihat aspek kualitas kerja dan kepuasan pelanggan. Adapun produktivitas modal. Produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan output dengan input, waktu, dan tenaga kerja. Beberapa metrik utama meliputi yang pertama yaitu output per jam. Kerja mengukur jumlah output yang dihasilkan dalam 1 jam. Yang kedua, output pekerja menunjukkan efisiensi setiap pekerja dalam menghasilkan output. Yang ketiga, pertumbuhan. Produktivitas melihat pertumbuhan produktivitas dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu indikator kualitatif, termasuk kualitas hasil kerja, tingkat kesalahan, dan kepuasan pelanggan. Nah, adapun kelompok 2 yaitu tentang ekivalensi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan harus mengevaluasi kinerja mereka agar tetap unggul di pasar. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja perusahaan adalah ekivalensi perusahaan, yaitu pendekatan yang memungkinkan perbandingan antara perusahaan berdasarkan parameter yang sebanding seperti profitabilitas, efisiensi,
operasional, pertumbuhan, dan struktur keuangan. Adapun pengertian ekivalensi, yaitu ekivalensi adalah hubungan kesetaraan antara dua hal yang memiliki nilai, makna, fungsi, atau efek yang sama, meskipun mungkin berbeda bentuk dalam tampilan. Dalam berbagai konteks, ekivalensi dapat memiliki makna yang sedikit berbeda, namun intinya tetap sama. Adapun konsep ekivalensi. Konsep ekivalensi digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, yaitu dua objek dianggap ekivalen jika memiliki sifat yang sama dalam relasi ekivalensi. Yang kedua yaitu logika. Dua pernyataan dikatakan ekivalensi jika selalu memiliki nilai keberanian yang sama. Yang ketiga yaitu bahasa. Ekivalensi dalam penerjemahan berarti menyampaikan makna yang sama dari satu bahasa ke bahasa lain. Adapun kelompok yang ketiga yaitu penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Produktivitas merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara, perusahaan maupun individu. Peningkatan produktivitas menjadi fokus utama dalam berbagai sektor karena berkontribusi terhadap efisiensi, profitabilitas, dan kesejahteraan masyarakat dalam dunia industri dan bisnis. Peningkatan produktivitas berarti mampu menghasilkan lebih banyak output dan sumber daya sama atau sedikit. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti adopsi teknologi, peningkatan keterampilan tenaga, dan optimalisasi proses kerja. Sementara itu, di tingkat individu, produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efektif, yang berdampak pada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Adapun pembahasan yang pertama yaitu penyebab meningkatnya produktivitas. Menurut Hasibun, produktivitas adalah perbandingan antara output dengan input. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan seorang karyawan. Dapat dikatakan produksi apabila mampu menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Sumber yang mempengaruhi produktivitas antara lain sumber daya pekerja. Satu pekerjaan yang banyak memerlukan gerakan yang dapat mengakibatkan produktivitas kerja menjadi rendah. Oleh karena itu, agar gerakan dalam melakukan pekerjaan cepat dan tepat, lebih dahulu diadakan time on matter study. Dengan dua studi tersebut, dapat tercipta gerakan yang efektif dan dapat melancarkan pekerjaan sekaligus mengurangi kesalahan karyawan. Nah, yang selanjutnya sumber dari karyawan itu sendiri.
Semangat dan gairah kerja para karyawan merupakan unsur penting guna mencapai produktivitas yang tinggi. Maka sebaiknya pimpinan memperhatikan unsur penting tersebut, seperti melalui gaji yang memadai. Kebutuhan karyawan perlu diperhatikan, penempatan karyawan pada posisi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu kelompok 4 membahas tentang manajemen produktivitas. Konsep dasar produktivitas. Yang pertama, definisi produktivitas. Produktivitas adalah konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis dan manajemen karena menggambarkan seberapa efisien suatu organisasi atau individu dalam menghasilkan output menggunakan input tertentu. Definisi produktivitas dapat bervariasi menurut berbagai ahli, namun pada dasarnya semua definisi tersebut menekankan hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan seberapa tinggi tingkat produktivitas suatu organisasi atau individu. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. Yang kedua teknologi. Yang ketiga bahan baku. Yang keempat modal. Yang kelima faktor eksternal atau kebijakan pemerintah. Baik, kita lanjut ke kelompok 5 yaitu tentang evaluasi produktivitas. Pengertian produktivitas. Evaluasi produktivitas, siklus produktivitas, tindakan-tindakan produktivitas. Pengertian produktivitas. Dewan Produktivitas Nasional dalam SMART menyatakan bahwa produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, Paul Mali juga menyatakan bahwa produktivitas tidak sama dengan produksi, tetapi produksi performasi kualitas. Hasil-hasil merupakan komponen dari usaha produktivitas. Dengan demikian, produktivitas merupakan suatu kombinasi dari efektivitas dan efisiensi, sehingga produktivitas dapat diukur berdasarkan pengukuran output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Adapun pengukuran produktivitas dengan metode APC, The American Production Center atau yang disingkat dengan APC, merupakan suatu organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1977 oleh Dr. Jetcon Gerion. ZRAPC sangat gencar
mensponsori berbagai kegiatan. Kita beranjak ke kelompok yang selanjutnya, yaitu kelompok 6 tentang perencanaan produktivitas. Suatu perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang selalu berupaya meningkatkan produktivitas kerja sebagai sistem organisasi tersebut, termasuk sistem manajemen, sistem fungsional, dan sistem operasional. Keberhasilan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan dan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat menuntut kemampuan sumber daya manusia dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisis dampaknya terhadap perusahaan, dan menyiapkan manajemen sumber daya yang level guna menghadapi kondisi tersebut. Adapun pengertian produktivitas kerja. Produktivitas kerja dapat diartikan sebagai proses dan juga sebagai hasil. Pengertian produktivitas kerja mengandung makna the wills dan effort manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupannya di segala bidang. Produktivitas kerja juga didefinisikan sebagai ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan perusahaan, organisasi, serta peran tenaga kerja yang dimiliki persatuan waktu. Baik, kita ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok terakhir dengan kelompok 7, yaitu tentang judul Productivity Improvement and Sustaining, yaitu tentang membahas produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output dalam konteks bisnis. Produktivitas seringkali diukur sebagai rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya, dalam industri manufaktur, produktivitas dapat diukur sebagai jumlah produk yang dihasilkan per jam kerja. Metode ini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan tenaga kerja, material, dan mesin. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang produktivitas sangat penting bagi manajer dan pimpinan bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas. Kualitas tenaga kerja yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan motivasi sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Karyawan yang terampil dan berpengalaman
cenderung lebih efisien dalam menyelesaikan tugas, yang pada giliran meningkatkan produktivitas keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan harus berinovasi dalam pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa karyawan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi merupakan salah satu pendorong utama produktivitas di era modern. Dalam banyak industri, penggunaan teknologi canggih telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan mereka. Misalnya, otomatisasi proses produksi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Sebagai hasilnya, perusahaan yang mengadopsi teknologi baru seringkali dapat meningkatkan output mereka dengan biaya yang lebih rendah. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang ketiga yaitu proses kerja. Desain proses kerja yang efisien adalah elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas. Proses kerja yang tidak terstruktur atau tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus secara teratur menganalisis proses mereka untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak perlu dan mencari cara untuk menyadarkannya. Penggunaan metodologi seperti ini lain mencakup dan Six Sigma dapat membantu dalam upaya ini dengan fokus pada pengurangan limbah dan meningkatkan kualitas. Strategi peningkatan produktivitas yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan investasi penting yang dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Karyawan yang terlatih dengan baik cenderung lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas mereka, yang berujung pada peningkatan efisiensi. Program pelatihan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterampilan teknis hingga pengembangan soft skill seperti komunikasi dan kerja sama tim. Dengan menyediakan pelatihan yang komprehensif, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul. Strategi peningkatan produktivitas. Yang kedua yaitu investasi dalam teknologi. Investasi dalam teknologi adalah langkah strategis yang dapat memberikan dampak signifikan pada produktivitas dalam era digital saat ini. Perusahaan yang mengadopsi teknologi terbaru seringkali memiliki keunggulan kompetitif dan signifikan. Teknologi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan
efisiensi operasional, mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas, produktivitas dan layanan. Dengan memanfaatkan alat dan sistem yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas mereka secara keseluruhan. Strategi peningkatan produktivitas. Yang ketiga yaitu pengembangan proses yang efisien. Pengembangan proses yang efisien adalah elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas. Proses kerja yang tepat, terstruktur atau tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan harus secara teratur menganalisis proses mereka untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak perlu dan mencari cara untuk menyederhanakannya. Penggunaan metodologi seperti Lean Manufacturing dan Six Sigma dapat membantu dalam upaya ini dengan fokus pada pengurangan limbah dan peningkatan kualitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.